pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Dalam proses Pak. Oke, masuk. Nah, dalam proses apa? Mudah-mudahan Copet pindah ke Bank Riau Kepri Syariah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin musliman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan kali ini kita akan mengambil hikmah dari setiap kejadian yang sedang kita alami, khususnya ketika kita sedang mengalami musibah seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, disebutkan bahwa khairun nasi anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain. Dan bagaimana kita mengambil kesempatan untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di tengah wabah penyakit yang sedang kita alami ini? Salah satu yang bisa kita lakukan adalah kalau kita stay at home, banyak kita di rumah, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat kita menjadi produktif, membuat keberadaan kita tetap bermanfaat untuk orang lain? Salah satu yang dapat kita lakukan adalah memperbanyak membaca. Apakah membaca Al-Quran, apakah membaca kitab-kitab para ulama, membaca kitab-kitab yang bermanfaat, maka itu semuanya adalah tujuan kita adalah untuk menjadikan diri kita juga bermanfaat untuk orang lain. Mengapa kita dianjurkan untuk banyak membaca? Membaca itu kalau kita lihat keutamaannya, bahwa Rasulullah SAW menganjurkan kita menuntut ilmu. Salah satu cara untuk meraih ilmu itu dengan banyak membaca. Apa kata Nabi? Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Hadis diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disebutkan dalam Sunan Ibnu Majah. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban bagi orang Islam. Oleh karena itu, meskipun kita tidak bisa hadir dalam pengajian, kita tidak bisa hadir di majelis ilmu, tapi kita tetap bisa menuntut ilmu. Salah satu cara untuk meraih ilmu itu adalah dengan memperbanyak bacaan-bacaan di rumah kita, buku-buku kita bisa telaah, kita baca. Ini bahagian dari mengamalkan ajaran Islam dalam rangka menuntut ilmu. Yang kedua, mengapa kita memperbanyak membaca walaupun dalam kondisi kita tetap di rumah? Maka di antara tujuan lainnya adalah, salah satu di antara tujuan yang bisa kita lakukan, apa tujuan kita membaca ini? Untuk menambah amal jariah kita. Benar, istilah jariah itu kita populer dengan istilah sedekah jariah. Hadis yang disebutkan dalam Sahih Muslim, idza matal insan inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila manusia meninggal dunia, terputus amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama kata Nabi, shadaqatun jariyah. Yang kedua, au ilm yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Nah, ilmu yang bermanfaat kalau diajarkan kepada orang, dia akan tetap menjadi amal soleh, amal jariyah. Ketika kita menyampaikan ilmu kepada orang lain, lalu orang lain mengamalkan apa yang kita sampaikan, dia sampaikan pula lagi kepada orang lain, tetap terus mengalir pahalanya kepada kita yang telah menyampaikan. Nah, kalau kita mau membaca, lalu bacaan kita dan hasil bacaan kita itu menjadi sebuah ilmu yang bisa pula kita sampaikan, maka dia menjadi amal jariyah kita. Untuk itu jangan pernah bosan untuk membaca, karena memang prinsipnya dalam ajaran Islam, wahyu yang pertama kali turun itu adalah tentang membaca. Bukankah kita populer sekali wahyu pertama ini? Allah Ta'ala mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah. Karena prinsip dalam ajaran Islam itu kita disuruh baca. Engkau apa yang engkau baca? Siapa diri kita? Apa yang kita baca? Banyak kita membaca orang-orang tentang kisah orang-orang soleh, maka kita itulah dia diri kita. Maka perbanyak membaca di tengah keadaan kita sekarang ini. Kemudian di antara tujuan lain lagi adalah kenapa kita memperbanyak membaca, kita berproses untuk menuju surga Allah Ta'ala. Bukankah dalam sebuah hadis disebutkan dalam Sunan At-Tirmizi, Rasulullah SAW bersabda, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Man salaka, siapa yang berjalan
dalam rangka untuk menuntut ilmu. Salah satu jalan untuk menuntut ilmu kita membaca. Cara untuk meraih ilmu itu kita membaca. Siapa yang mau menuntut ilmu, membaca, menggali kitab-kitab para ulama, lalu dengan dia membaca itu menjadi sebuah ilmu baginya, sahalallahu lahu, maka Allah mudahkan baginya thariqan ilal jannah, untuk jalannya menuju surga. Jadi cara mudah untuk menuju surga Allah Ta'ala dengan memperbanyak membaca. Membaca adalah salah satu wujud kita meraih ilmu Allah Ta'ala. Tapi tak kita hanya cukupkan dengan membaca. Waktu yang banyak di rumah ini juga kita bisakan untuk menulis. Kenapa? Karena menulis itu juga digandengkan dengan membaca. Bukankah ketika kita lihat surah Al-Alaq itu juga berbicara tentang pena? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi selain membaca, kita juga dianjurkan untuk menulis. Kalau kita lihatlah surah Al-Alaq ayat 1 atau ayat 4 sampai 5 itu, Allah menyatakan alladzi 'allama bil qalam. Dia yang mengajarkan dengan pena. Apa maksudnya? Allah menganjurkan manusia untuk meraih ilmu itu dengan perantaraan pena, perantaraan tulis menulis. Jadi untuk memahami sesuatu yang mendalam, kita harus menulis. Walaupun sebelum menulis pemahaman kita masih dangkal, tapi setelah kita rangkai kalimat demi kalimat, dia akan menjadi suatu ilmu yang kokoh, yang kuat, yang dalam. Jadi dengan menulis ini kita dituntut untuk memperdalam dan memperluas pemahaman tentang topik yang ditulis itu. Nah, oleh karenanya untuk memperluas pemahaman kita, yang perlu kita lakukan adalah mencari referensi, berpikir sendiri, menguatkan logika berpikir kita, sehingga data-data yang kita dapatkan itu kita ikat dengan pemahaman kita, lalu kita tuangkan dalam bentuk tulisan. Maka setelah itu barulah terjadi di ayat yang berikutnya, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahui. Sebelumnya kita tidak tahu, tapi sudah ada referensi sedikit tahu, lalu ketika diikat dengan tulisan, dia akan menjadi sebuah ilmu. Allah mengajarkan kita apa yang tidak kita ketahui. Kalau kita melihat tentang pentingnya menulis, bahwa di dalam Islam itu Nabi mengatakan juga suruh menulis. Apa kata Nabi? Hadis disebutkan dalam Tarikh Al-Baghdadi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qayyidul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Makanya kita mengenal ada syair. Imam Syafi'i punya kitab Diwanus Syafi'i, dan dia punya syair-syair yang luar biasa. Salah satu syairnya yang populer tentang masalah tulis menulis ini, Imam Syafi'i mengatakan, al-ilmu saydun. Ilmu itu ibarat binatang buruan. Wal kitabatu qaiduhu, sedangkan tulisan menulis itu adalah talinya. Jadi kalau kita mau mendalami ilmu, bagaimana cara ilmu itu lengket? Seperti binatang buruan, diikat dia. Maka ilmu itu supaya tetap langgeng, tetap kuat dia dalam diri kita, maka perlu dilakukan dengan cara menulis. Lalu Imam Syafi'i mengatakan lagi kalimat berikutnya, kata Imam Syafi'i, qayyin suyudaka bil hibalil wasiqah. Ikatlah buruan, binatang buruanmu itu dengan tali yang kuat. Faminal hamaqati antasida ghazalah. Merupakan sebuah kebodohan jika ada orang yang sudah mendapatkan seekor kijang sebagai binatang buruan, wa tatsurukuha bainal khalaiq, lalu kemudian dia membiarkannya bebas lari dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi kalau sudah dapat binatang buruan, ikat dia supaya dia tetap dapat kita miliki. Nah, ilmu itu seperti itulah. Jadi Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala sangat menghargai ilmu. Bagaimana cara menghargai ilmu? Setelah dia diperlakukan seperti binatang buruan, ditangkap dan diikat dengan tulisan. Maka membaca dan menulis ini bahagian dari mengikut sunnah Rasulullah SAW. Kesempatan kita berada di rumah banyak ini, lama kita di rumah ini kesempatan baik untuk mengasah kemampuan kita, memperbanyak membaca, memperbanyak menulis. Imam Syafi'i juga pernah berkata, Imam Asy-Sya'bi dalam sebuah riwayat disebutkan, Imam Asy-Sya'bi mengatakan, idza sami'ta syai'an faktubhu walau fil ha'id. Kalau engkau mendengar sesuatu dari sebuah ilmu, maka catatlah ia.
dengan engkau mencatat itu, walaupun engkau mencatatnya fil haid, di dinding. Nah, itu akan menjadi sebuah ilmu bagi kita. Mudah-mudahan kita lebih produktif, bermanfaat, walaupun kita tetap stay at home, tetap bermanfaat di rumah dengan membaca dan menulis. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.